Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Alifa Afisanti, kelas TP 2B. Saya akan mengulas kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Foto ini menjelaskan seorang pemuda Papua kanan dalam pakaian tradisional yang wajahnya dicat dengan warna bendera bintang kejora yang dilarang pemerintah saat demonstrasi menuntut referendum kemerdekaan Provinsi Papua di Yogyakarta 1 Desember 2023. Judul berita ini, Kekerasan di Papua, Akhir Tahun Kelam, Awal Tahun Muram. Sumber, VOA Indonesia atau Voice of America. Kekerasan sepertinya masih menjadi semacam takdir bagi Papua. Janji pemerintah pusat untuk perdamaian di wilayah paling timur di Indonesia itu belum juga terwujud. Sementara peristiwa berdarah silih berganti terjadi. Beberapa hari sebelum pergantian tahun, kekerasan kembali mewarnai Provinsi Papua. Kali ini, kerusuhan meletus pada Kamis 28 Desember. Bersamaan dengan proses pemakaman mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, yang meninggal pada 26 Desember 2023. Setidaknya 14 orang dilaporkan terluka dalam aksi kerusuhan itu. Menjabat sebagai Gubernur Papua selama 2 periode, NMB menjadi simpul perbedaan pendapat antara Jakarta dan Papua. Perbedaan ini juga menjadi representasi dari akar konflik dan kekerasan yang tidak juga bisa diselesaikan di provinsi tersebut. Selama 10 tahun menjadi Gubernur Papua, NMB memang tidak mampu menghadirkan perdamaian sejati di provinsi tersebut. Terkait Undang-Undang Otsus, Papua dan pemekaran wilayah, dua isu itu menjadi salah satu sumber konflik yang kadang berujung hilangnya nyawa rakyat Papua. 1 Januari 2024, seorang warga, Daud Bano, ditemukan meninggal di Kampung Karyabumi, Distrik Nablong, Kabupaten Jayapura. Daud tewas setelah bertikai dengan salah satu anggota TNI di hari pertama tahun 2024. Kematian Daud juga diikuti aksi kekerasan balasan yang menyebabkan hampir 1.000 orang di Kampung Karyabumi mengungsi. Marinus Yaung, cendekiawan Papua dari Universitas Cendrawasih, adalah salah satu kerabat dari Daud Bano. Marinus aktif melakukan advokasi dan meminta aparat keamanan mengusut tuntas kasus yang menimpa kerabatnya tersebut. Marinus menekankan setiap konflik yang ada di Papua harus benar-benar diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak ada kekerasan yang berlanjut di kemudian hari. Adapun kaitan dengan jenis integrasi, yaitu kasus kekerasan di Papua berkaitan dengan integrasi wilayah dan juga elit massa, karena dilakukan oleh pemerintah yang membuat janji kepada masyarakat di Papua. Adapun faktor penyebab disintegrasi, yang pertama, diakhiri dan diawali dengan kekerasan. Kedua, janji-janji yang dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk perdamaian belum terwujud. Ketiga, kasus-kasus yang belum diselesaikan di masa lalu belum diselesaikan dan diturunkan kepada anak-anaknya. Keempat, kehilangan kepercayaan kepada Gubernur Papua serta kehilangan gubernur yang bisa merangkul rakyat Papua. Lalu dikatakan oleh Marinus, kekerasan hari ini adalah buah dari konteks-konteks di masa lalu yang tidak terselesaikan. Hari ini banyak kekerasan seperti ini. Ini bagian dari konflik agraria yang tidak terselesaikan, di mana pada zaman Soeharto itu ada perampasan tanah yang tidak diberi kompensasi. Lalu dikatakan lagi oleh Marinus, sebenarnya pernah ada upaya-upaya penyelesaian, tapi mungkin belum terlalu memuaskan masyarakat adat. Akhirnya persoalan itu diwariskan ke anak-anak dan tuntutan yang berulang. Lalu alternatif penyelesaian, pemerintah lebih memperhatikan masyarakat di Papua dan mewujudkan janji yang telah dijanjikan serta menyelesaikan kasus-kasus di masa lalu tanpa harus diturun-temurunkan. Marinus juga menekankan sejumlah hal yang harus diperhatikan ketika menyikapi kasus kekerasan di Papua. Pertama, laporan-laporan media yang mengupas kasus semacam itu harus berimbang dan tidak mendiskreditkan warga Papua. Kedua, peran tokoh masyarakat juga penting karena dalam adat Papua
Jika seorang tokoh sudah bicara mewakili suara masyarakat, maka kemarahan masyarakat dapat dicegah. Ketiga, Marinus mengingatkan bahwa aparat keamanan di mata orang Papua mempresentasikan wajah negara. Keempat, semua permasalahan yang muncul harus kembali dilihat dengan konteks yang menyertainya, ujar Martinus. Demikianlah informasi kasus yang dapat saya ulas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.